Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Ramadan dalam waktu dekat akan kembali menyapa. Bisikan indah dan hembusan keberkahannya mulai terasa bahkan sejak awal Sya'ban ini atau bahkan di bulan Rajab sebelumnya. Pesan dan nasihat dari para ustaz dan guru-guru kita silih berganti mengingatkan. Ia adalah bulan yang diberkahi setiap waktunya. Siangnya diisi dengan kesabaran, malamnya dihiasi dengan ketaatan. Pintu-pintu surga dibuka, tanda bahwa kebaikan dimudahkan dan diterima. Pintu-pintu neraka akan ditutup, dan para pembesar syaitan akan dibelenggu, tanda bahwa keburukan dipersempit dan dibatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, menunjukkan tentang kemuliaan bulan ini dengan menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Allah berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas berupa petunjuk hidayah dan pembeda antara hak dan batil. Dan juga di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan keimanan, agar kita menjalankan ibadah puasa, bahwa puasa itu baik untuk kita, sehingga Allah juga mewajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran tentang kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan pada bulan tersebut. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam an rabbih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bahkan Allah memberikan kebahagiaan khusus bagi orang berpuasa, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka di petang hari atau ketika Idul Fitri, dan yang kedua berbahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya dengan membawa pahala-pahala yang Allah lipat gandakan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang cukup banyak yang bisa kita tadabburi hari demi hari, atau mulai sering kita dengarkan dari guru-guru kita atau postingan-postingan media dakwah. Namun entah mengapa ada rasa yang berbeda saat ini. Dulu ketika nama Ramadan saja disebut, dada terasa sesak oleh rindu, hati berdebar antara harap dan takut. Kini keutamaan Ramadan sering hanya lewat di telinga, tanpa sempat singgah di hati. Ayat dan hadis tentangnya seakan sudah hafal, namun tidak lagi meninggalkan kesan seperti dahulu. Saat iman masih terasa baru, saat langkah hijrah masih terasa hangat. Apakah hati ini terlalu penuh oleh hasrat dunia? Hiburan dan kesenangan selalu ada dalam genggaman, hingga hati tak lagi lapang menerima cahaya iman. Ataukah ibadah harian hanya menjadi rutinitas tanpa penghayatan? Gerakan ibadah dilakukan, bacaan dilantunkan, namun hati tak lagi memberi respon pada janji-janji Rabb alam semesta ataupun ancaman-ancaman dari Rabb alam semesta. Ataukah dosa-dosa kecil yang dinormalisasi, dianggap ringan karena sering-sering diulang hingga perlahan meredupkan cahaya iman di dada? Ataukah karena merasa umur masih panjang hingga muncul anggapan
masih banyak kesempatan untuk bertaubat dan beramal. Padahal bukankah ilmu seharusnya melahirkan rasa takut? Bukankah sekedar kemampuan bukanlah sekedar menyebutkan dalil dan periwayatan semata, dan adapun ilmu itulah yang memberikan rasa takut di dalam hati. Sebagaimana para ulama menyebutkan, innamal ilmu bil khasyah la bir riwayah. Innamal ilmu yurithul khasyah wala yufidul ilmu wala innamal ilmu yufidul khasyah. Ilmu itu yang melahirkan rasa takut. Tidak cukup hanya bisa menyebutkan dalil dan menyebutkan yang benar ini, yang sahih ini, yang kuat ini belaka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, merekalah hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudahan sekarang untuk kita mendapatkan ilmu melalui media internet, dalam genggaman tangan kita, kita bisa mencari apa yang kita inginkan, hukum-hukum suatu perkara atau nasihat-nasihat silih berganti, namun hanya sekedar pengetahuan semata. Kita mungkin bisa menyebutkan, kita mungkin bisa mengkanter apabila ada pendapat yang salah. Yang jadi pertanyaan, apakah hati kita tetap sama seperti sedia kala ketika di awal kali kita menerima hidayah, mendengar Ramadan dengan segala keberkahannya, kita merasa rindu dan benar-benar harap untuk capai pada waktu tersebut dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah pengetahuan yang bertambah, ilmu yang bertambah membuat kita semakin keras karena tolak ukur dan keinginan kita hanya sekedar tahu, tidak ada pada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ada waktu untuk merenungkan diri sebelum Ramadan itu tiba, maka persiapkan diri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan fisik dan juga kematangan iman agar kita bisa memaksimalkan setiap waktu, setiap detik yang Allah berikan di bulan Ramadan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan, walillahi utaqa'u minan nar, yang mana pada Ramadan nanti setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.